Perkenalkan, nama saya Dewi Niels Majuntak dan rekan saya Ezra Jansua Marpaung. Kami dari Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai observasi pengenalan peralingkungan sekolah SMA Negeri 8 Medan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan upaya belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepercayaan diri, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, negara, bangsa, dan masyarakat sekitarnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Samino menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa atau pendidik kepada orang yang belum dewasa atau peserta didik untuk memperoleh kedewasaan, baik kedewasaan jasmani, rohani, maupun sosial. Dalam kegiatan PLP, memiliki misi untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, program PLP 1 diupayakan agar dapat mendukung kegiatan pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi Unimed agar menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri, dan budaya. Penyiapan guru profesional harus disiapkan sedini mungkin, mulai dari tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin pada setting nyata, latar otentik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis, analitis terhadap profesinya kelak. Maka, berangkat dari latar belakang ini membuat kampus memfasilitasi mahasiswa calon pendidik lebih mengenal lingkungan prasekolah. Adapun tujuan PLP 1 yang pertama, mengamati langsung kultur dan budaya sekolah. Yang kedua, mengamati struktur dan organisasi tata kerja dan usaha di sekolah. Yang ketiga, mengamati implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, mengamati kegiatan seremonial formal dan informal di sekolah. Yang kelima, mengamati kegiatan rutin berupa kurikuler, ekstrakurikuler, dan co-kurikuler. Yang keenam, mengamati praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kedua, kita akan membahas tentang informasi umum mengenai SMA Negeri 8 Medan. Terdapat sumber daya manusia di sekolah, dan ruang kelas sendiri terbagi menjadi dua jurusan, yang pertama IPA dan IPS. Jadi di kelas 10 terdapat kelas IPA sebanyak 5 dan kelas IPS sebanyak 3 bangunan dengan jumlah total bangunan sebanyak 8 dan jumlah siswa sebanyak 288. Di kelas 11 terdiri dari 8 kelas IPA dan 3 kelas IPS dengan jumlah totalnya 11 kelas dan jumlah muridnya 396. Di kelas 12 terdiri dari kelas IPA sebanyak 8 dan kelas IPS sebanyak 4 bangunan dengan jumlah total bangunannya 12 dan muridnya sebanyak 432 sehingga total keseluruhannya sebanyak 100. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini cukup lengkap, terdiri dari, kita bisa lihat slide selanjutnya, yaitu ada ruang kelas sebanyak 27 ruang kelas dengan kondisi sangat baik, kemudian ruang laboratorium sebanyak 2 dengan laboratorium fisika dan juga biologi, kemudian yang ketiga ada ruang perpustakaan sebanyak 1 gedung dan juga lapangan serbaguna, kemudian ada tempat ibadah masjid, dan yang keenam ada aula sebanyak 1 buah, dan WC di setiap kelas. Adapun hasil pengamatan yang kami dapatkan dari SMA Negeri 8 Medan, adapun karakteristik peserta didik seperti secara umum peserta didik SMA Negeri 8 jarang mengalami masalah kesehatan. Ini dilihat dari aktifnya siswa dalam lingkungan sekolah dan lingkungan. Banyak dari peserta didik yang masih mencari dan menentukan minat bakat dan inteligensinya dilihat dari masing-masing peserta didik masih mencari eskul yang diminatinya tanpa ada paksaan dari sekolah. Kemudian, dalam mengendalikan emosinya, peserta didik sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Peserta didik sudah mampu berpikir secara baik, peserta didik dapat bersosialisasi dengan teman-teman dengan baik, seperti mengenal teman, menghafal nama teman, dan dapat mengatasi perselisihan dengan teman. Kemudian, pada SMA Negeri 8, siswanya memiliki sikap dan tata bicara yang sopan dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Peserta didik juga merasa kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi, mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tua dan teman-teman yang mempunyai rasa empati atau kepedulian terhadapnya.
Dalam memilih jurusan, peserta didik pada tingkat awal kelas 10 masih memiliki keraguan apakah jurusan yang dipilihnya sudah tepat atau tidak. Namun, pada peserta didik kelas 11, mereka sudah mantap dengan jurusan yang dipilih dan merasa yakin akan lulus dengan nilai yang maksimum. Hal seperti ini biasa terjadi karena pada tingkat 10, peserta didik masih beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, dapat dilihat peserta didik berkeinginan dan berusaha menjadi orang yang peduli dan saling tolong-menolong kepada sesamanya. Peserta didik sudah dapat menerima kondisi kemampuannya dari hasil yang didapatkan. Peserta didik sudah cukup yakin lingkungan yang sekarang dijalani nyaman baginya dan peserta didik tidak pernah mempunyai kesulitan dalam beradaptasi di lingkungannya atau mempunyai masalah lingkungannya. Kemudian di sini kita dapat melihat struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Pertama ada kepala sekolah oleh Bapak Lando Raja Guguk SPD MSI dan komite sekolah. Adapun juga tata usaha, pegawai atau staf tata usaha. Kemudian ada Wakasek bidang kurikulum oleh Bapak Dr. Andus Mariono MSI dan juga Wakasek bidang sarana prasarana Iwan Sunaria Panjaitan SPD MPD dan juga Wakasek bidang kesiswaan Dr. Andus Ramlan Sianipar dan Wakasek bidang humas Ibu Elida Usni Esos Emsos. Kemudian koordinator lab Ibu Ruth Maria Boru Ginting SPD MSI, koordinator MGMP, koordinator BP BK Ibu Mana Banjarnawar SPD, koordinator perpustakaan Ibu Rosiana MPD, wali kelas, guru, BP atau BK, OSIS dan juga siswa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Esra Janswa Marpaung. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian peraturan dan tata tertib sekolah. Yaitu pertama, setiap peserta didik harus hadir 15 menit sebelum apel pagi upacara bendera dimulai pukul 7.15 WIB. Yang kedua, setiap peserta didik harus tertib dan mempedomani waktu sebagai berikut. Apel pagi atau upacara bendera itu jam 7.30 WIB. Awal PB kegiatan belajar mengajar itu 7.30 WIB, kecuali pada kegiatan upacara bendera. Dan jam istirahatnya itu jam 9.35 sampai 9.50 WIB. Waktu istirahat selama 15 menit. Sholat zuhur itu jam 11.50 sampai 12.05 WIB. Dan pulang sekolah itu jam 13.45 WIB. Yang ketiga, setiap peserta didik harus mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan 4 hari besar di hari besar nasional di sekolah. Keempat, bagi peserta didik yang izin keluar lingkungan sekolah harus ada izin piket dan mendapat surat keterangan izin keluar. Kelima, setiap peserta didik berkewajiban menjaga dan merawat sarana dan prasarana sekolah. Keenam, setiap peserta didik harus mempedomani pemakaian pakaian seragam sekolah sebagai berikut. Setiap Senin dan Selasa memakai celana kemeja putih abu-abu, baju seragam yang telah ditetapkan. Pada pemakaian pakaian seragam sekolah harus dilengkapi atribut sekolah yang ditentukan, seperti tali pinggang, topi, kaos kaki, sepatu, dan kondisi baju harus rapi. Setiap hari Rabu dan Kamis memakai seragam batik SMA Negeri 8 Medan. Dan setiap hari Jumat sampai Sabtu memakai pakaian pramuka. Yang ketujuh, bagi peserta didik yang tidak hadir, harus ada pemberitahuan langsung orang tua atau wali. Dan jika sakit lebih dari 3 hari, melampirkan surat keterangan dokter. Baiklah, selanjutnya itu yang ke-8 ada larangan. Bagi yang berambut panjang dan mengecat rambut, berkuku panjang, memakai pakaian olahraga tidak pada jadwalnya, memakai atribut selain atribut sekolah sebagai berikut. Atribut sekolah lain, cincin, kalung, gelang, anting-anting, dan lain-lain. Menambah model pakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan warna yang ditentukan, mencoret dinding, meja, atau kursi belajar dan baju celana seragam sekolah. Meninggalkan ruang kelas tanpa izin guru yang mengajar dan pada saat pergantian jam pelajaran. Bolos dan cabut pada jam berlangsungnya maupun waktu sholat. Dan kesembilan, ada sanksi bagi pelanggar disiplin tata tertib dan peraturan sebagai berikut. Pembinaan atau hukuman langsung, panggilan orang tua peserta didik, pengembalian kepada orang tua peserta didik. Baiklah, selanjutnya ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Setiap hari Senin, di setiap lembaga pendidikan terutama sekolah dilaksanakan kegiatan upacara bendera, yaitu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan upacara bendera sudah menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan setiap sekolah. Namun, SMA Negeri 8 Medan memiliki lapangan yang langsung berbatasan dengan SMA Negeri 13 Medan, sehingga SMA Negeri 8 mengambil kebijakan untuk melakukan kegiatan upacara di dalam aula atau agar kegiatan upacara kedua
SMA negeri ini dapat berjalan baik. Sebab SMA Negeri 13 tidak memiliki aula yang dapat digunakan untuk kegiatan upacara. Jadi SMA Negeri 8 Medan mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan dilaksanakan di aula SMA Negeri 8 Medan. Lingkungan aula SMA Negeri 8 Medan yang tidak cukup luas tidak dapat menampung semua jumlah siswa, membuat kegiatan upacara dilakukan bergilir. Jika di suatu hari kelas 12 dan 11 melakukan upacara, maka kelas 10 akan melaksanakan kegiatan literasi di dalam kelas. Namun, bertepatan mendekati ujian dan adanya pandemi COVID-19, SMA Negeri 8 Medan tidak melaksanakan kegiatan upacara bendera seperti biasanya. Sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar para peserta didik untuk belajar dari rumah melalui pembelajaran online, sehingga pelaksanaan kegiatan upacara bendera untuk sementara tidak dapat dilaksanakan. Baiklah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikulernya. Di kegiatan kurikuler dan dalam SMA Negeri 8 Medan, salah satunya kunjungan kegiatan belajar di luar lingkungan sekolah seperti pergi ke Museum Rahmat Galeri dan beberapa tempat bersejarah lainnya di Kota Medan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar. Kegiatan ekstrakurikulernya di SMA Negeri 8 Medan terdapat ada pramuka, paduan suara, Cilider, PMR, pengajian untuk siswa yang beragama Muslim, kegiatan ibadah untuk siswa yang beragama Kristen, pas brata, basket, bola, karate, tari, dan English Club. Selanjutnya ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pertama, selalu menerapkan sukses, usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Dua, dalam kegiatan beribadah yaitu sholat duha selalu melakukan berjamaah di masjid. Ketiga, hari Jumat ada kegiatan yaitu ibadah bagi siswa yang beragama Kristen. Dan keempat, di hari Sabtu ada kegiatan pengajian bagi siswa yang beragama Islam. Refleksi, dan di sini berdasarkan yang kami amati di SMA Negeri 8 Medan, sudah terdapat struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Para siswa-siswi sudah menerapkan tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Namun masih ditemukan juga beberapa siswa yang belum mengikuti atau melanggar peraturan seperti penggunaan aksesoris selain seragam. Di sekolah tersebut, siswa juga bisa mengikuti kegiatan misalnya dalam bidang olahraga, siswa bisa mengikuti tim futsal, bola basket, dan lain sebagainya. Keadaan fisik dan lingkungan SMA Negeri 8 Medan sangat kondusif untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Keadaan lingkungan belajar siswa adalah bersih dan nyaman, memiliki fasilitas yang memadai sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah penutup. Simpulannya, dari kegiatan PLP 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 8 Medan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLP 1 ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa dan aspek pembelajaran dari pengelolaan pendidikan di satuan pendidik yang meliputi kultur sekolah, struktur organisasi, dan tata kerja atau SOTK, visi dan misi sekolah, kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah agar mahasiswa siap untuk terjun ke dalam lapangan persekolahan dan menjadi guru yang profesional dan memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih untuk mengenal situasi kondisi lingkungan sekolah. Maka dari itu, semoga hasil kegiatan PLP 1 yang dapat PLP 1 ini dapat berguna bagi kami dan juga bagi pembaca. Saran yang kami berikan di sini adalah setelah disimpulkannya, kami memberikan berbagai saran, yaitu pertama, perlu adanya peningkatan hubungan sosial antara individu baik siswa, guru, kepada sekolah, staf, karyawan, maupun masyarakat sekitar sehingga kegiatan apapun di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan saat siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Ketiga, pelaksanaan disiplin di sekolah terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan terhadap peserta didik maupun pendidik sehingga SMA Negeri 8 Medan akan menjadi lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi PLP 1 dari kami. Terima kasih kepada yang telah menonton video presentasi PLP 1 kami. Selamat siang.